Kemudian banyakin cari-cari jurnal, baca-baca penelitian sebelumnya, kemudian searching tentang judul-judul PKM sebelumnya. Misalnya siapa tahu ada kita punya ide baru yang bisa membuat penelitian itu lebih sempurna. Kemudian jangan lupa untuk diskusi-diskusi juga dengan yang udah pernah menerima PKM ataupun apalagi yang sudah PIMNAS itu. Jadi dari sekarang jangan ragu untuk menulis, khususnya untuk PKM ataupun artikel-artikel ilmiah, karena itu sangat bermanfaat gitu, apalagi kita kan di rumpun sains gitu kan. Selamat datang di Rumbia, Rumah Biologi Indonesia. Rumah di mana kita belajar biologi bersama-sama. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Budi Khoiri Ardiansyah, biasa dipanggil Budi, dari jurusan Biologi FMIPA Unila. Oke, nah kalau saya coba runut yang lain nih, kayaknya Mas Budi ini tidak hanya mendapatkan bantuan pembelajaran dari bidik misi, tapi juga ada beasiswa dari Baitul Mal dari Bank BRI, benar ya? Iya, benar sekali. Mas, program apa itu? Jadi ceritanya dulu di masuk ke semester 3 itu ada yayasan namanya Yayasan Baitul Mal BRI, Yayasan Amil Zakat, tapi di bawah naungan BRI, kemudian meluncurkan suatu program di bidang pendidikan, yaitu bernama Beasiswa Kader Surau. Nah, dulu namanya Beasiswa Kader Surau, tapi sekarang sudah berubah menjadi Bright Scholarship YBM BRI, seperti itu. Jadi YBM BRI yang tadi sudah dijelaskan adalah suatu yayasan amil zakat. Kemudian Beasiswa Kader Surau ini diberikan kepada 12 mahasiswa terpilih di Universitas Lampung. Sebenarnya tidak hanya di Universitas Lampung, tapi ada beberapa universitas di Indonesia yang terkemuka seperti di UI, UGM, ITB, Unpad, Universitas Brawijaya dan sebagainya. Itu juga ada beasiswa Kader Surau di sana, dan saat itu hanya di beberapa kampus, salah satunya di Unila, dan hanya menerima 12 anak saja dari setiap kampus. Jadi seleksinya juga lumayan ketat. Dan untuk persyaratannya juga saat itu sebenarnya ketika kita jeli untuk melihat persyaratan dari setiap beasiswa, kita amatin tidak jauh berbeda sebenarnya. Mungkin ada 1-2 persyaratan khusus yang dibebankan di masing-masing instansi seperti itu sih. Tapi itu bisanya sih tidak banyak. Itu sih. Itu tentang sekilas tentang YBM BRI dan Kader Surau yang sekarang berubah menjadi Bright Scholarship. Itu sih. Pasti ada persyaratan khusus kan ya, yang diminta oleh dari penyelenggara beasiswa. Masih ingat nggak Mas, apa saja syarat untuk dapat beasiswa dari YBM kala itu Mas? Jadi sebelum ke syarat khusus, untuk syarat umumnya sendiri ya normal sih, seperti misalnya IPK, kemudian transkrip akademik, kemudian kegiatan sehari-hari, prestasi, organisasi, kemudian apalagi ya kalau itu sertifikat-sertifikat pendukung, misalnya ketika kita memiliki prestasi. Kemudian saat itu yang persyaratan khususnya adalah dari YBM itu menekankan kita memiliki hafalan Al-Quran. Nah, itu menjadi syarat khusus di kala itu di YBM BRI. Seperti itu sih, Pak. Oke, kalau berbicara tentang hafalan Quran nih Mas, kalau sedikit melihat kayaknya Mas Budi ini juga aktif di semacam organisasi atau perkumpulan mahasiswa penghafal Quran di Unila ya Mas ya? Iya, alhamdulillah kemarin tergabung. Jadi di Unila ini ada suatu komunitas penghafal Quran namanya MPQ. Panjangan adalah mahasiswa penghafal Quran, itu berbasis di Masjid Al-Wasi Unila. Jadi di situ fokus untuk menghafal Al-Quran, kemudian belajar tahsin, di mana di situ memang anggotanya para mahasiswa yang ada di Unila. Jadi
di komunitas itu juga mereka kan bisa menyeimbangkan antara kegiatan akademik, kemudian bisa sambil belajar dan menghafal Al-Quran gitu. Jadi di MPK ditekankan bahwa tidak boleh kalau misalnya kita nih bergabung di MPK hanya untuk menghafal Al-Quran tapi dunia akademiknya ditinggalin, malah nanti tidak diperbolehkan untuk gabung. Tapi bagaimana harus bisa menyeimbangkan antara yang akademik juga jalan, yang MPK ini juga bisa jalan, seperti itu sih Pak. Jadi intinya di situ ada komunitas mahasiswa yang masih statusnya mahasiswa dan untuk bisa belajar bareng-bareng sih sebenarnya, belajar bareng-bareng, kemudian saling memotivasi bareng-bareng dan ya bisa belajar Al-Quran bareng-bareng juga. Jadi kan di kebersamaan itu ada dan ya saling menguatkan untuk bisa semakin maju lagi gitu. Berarti MPK tadi adalah khusus untuk mahasiswa Unila ya? Iya, benar sekali. Nah, kalau sekarang nih misalnya ada teman-teman dari Unila yang pengen gabung di komunitas MPK ini, harus kemana mereka? Jadi biasanya itu MPK setiap semester kita mengadakan open recruitment. Nah, jadi open recruitment anggota baru, syaratnya cukup mudah, tinggal nanti biasanya kita umumkan di Instagram ataupun di sosial media yang lain. Jadi jika ingin update kegiatan terbaru bisa cek di Instagram kami yaitu MPK Unila. Nah, di situ sudah tersedia semua kegiatan-kegiatan kami selama mungkin 1 semester ataupun di bulan-bulan berikutnya. Nah, sebelum ada rekrutmen biasanya itu ada semacam program TTQ namanya, Tahosus Tahfizul Quran, seperti program karantina lah. Istilahnya karantina selama 14 hari untuk internal dari MPK sendiri dan dibuka untuk umum, di mana 14 hari kita di karantina di masjid dan difokuskan untuk bisa menghafal Al-Quran. Kalau misalnya banyak sih orang yang bilang di TTQ ini program akselerasi seperti itu, karena di 14 hari itu kita nggak boleh pegang HP, nggak boleh berkomunikasi dan yang lainnya fokus untuk bisa menghafal. Dan biasanya setelah TTQ itu akan diadakan open recruitment seperti itu. Oke, berarti memang kalau nanti akan ada kegiatan apapun akan ada update di sosial media. Iya. Siap. Nah, saya coba kembali ke YBM tadi. Mas Budi kan berhasil mendapatkan beasiswa dari YBM ini. Apa saja nih Mas yang didapatkan dari beasiswa itu? Jadi sebenarnya dari beasiswa Kader Surau ini yang sekarang belum menjadi Black Scholarship sangat banyak. Tidak hanya dalam segi didukung dalam segi finansial, tapi di IBM ini kita dibekali dari mulai pelatihan-pelatihan yang mengasah soft skill kita, misalnya di bidang leadership, kemudian di bidang sosial. Dan selama 2 tahun ini ketika kita dinyatakan lulus menjadi penerima beasiswa Kader Surau yang saat ini berubah menjadi Black Scholarship, itu nanti kita diasramakan selama 2 tahun. Jadi 12 anak tadi yang berhasil lulus tinggal satu asrama, dan di asrama itu melaksanakan program-program yang telah ditetapkan oleh yayasan seperti itu. Sebenarnya setiap bulan juga kita diadakan pelatihan, misalnya nih seperti pelatihan kepemimpinan, kemudian pelatihan videografi, pelatihan kewirausahaan. Pokoknya benar-benar yang mengasah soft skill kita. Bahkan kita bisa request nih, misalnya yang perlu kita butuhkan saat ini tuh pelatihan tentang apa, misalnya sekarang ini lagi booming tentang digital marketing, kemudian tentang isu-isu sosial, kemudian bagaimana kita menghidupi menghadapi pasca kampus. Otomatis kan setelah nanti kita dinyatakan lulus dari beasiswa tersebut, kita juga mendekati lulus dari sekolah kita ataupun kuliah kita di kampus. Jadi kan kita harus siap untuk menghadapi dunia pasca kampus. Nah, di situ juga diadakan pelatihan mengenai itu. Bahkan kemarin itu mau diadakan pelatihan pranikah. Nah, itu menarik ya. Iya, sampai dari yayasan itu seperhatiannya sama para penerimanya, sampai di kedepannya juga dilakukan pelatihan bagaimana penerima ini setelah lulus dari kuliah, setelah lulus dari Kader Surau ini benar-benar bisa mandiri ataupun tidak tergantung sama orang lain. Kemudian yang paling penting juga
kita dilatih untuk peka terhadap sosial, peka terhadap lingkungan sekitar kita. Pokoknya kegiatan-kegiatan sosial, dan sosial ini lebih ke sosial keagamaan. Seperti biasanya kita perpekannya juga ada kegiatan rutin seperti mengajar TPQ, kemudian membantu para pedagang-pedagang di pinggir-pinggir jalan, misalnya seperti itu. Sehingga ketika kita bisa peka terhadap lingkungan sekitar, maka mungkin suatu saat nanti ketika kita sudah lulus, kita akan lebih begitu pentingnya orang lain di kehidupan kita gitu, dan kita bisa memberdayakan diri kita sebaik mungkin, bagaimana kita bisa bermanfaat buat orang lain. Itu sih, karena pada dasarnya kan nilai seseorang itu bagaimana dia bisa memberikan manfaat bagi orang lain kan, walaupun itu sekecil apapun itu, maka itu sangat berarti bagi orang yang menerima manfaatnya. Itu sih. Berarti memang benar-benar yayasan memperhatikan ya, tidak hanya memberikan pendampingan secara finansial, tapi juga mental spiritual di situ. Benar banget. Nama beasiswanya sudah berubah, tapi itu masih bisa diakses oleh teman-teman yang lain. Nah, kalau misalnya adik kelasnya Mas Budi nih pengen menjadi peraih beasiswa tersebut, harus kemana mereka mencari informasi, Mas? Jadi sekarang tahapnya, karena di Unila ada tahun 2017, sekarang udah 2020, berarti sudah ada 17, 18, 19, 20, udah ada hampir 4 angkatan. Seleksinya hampir setiap tahun itu berbeda-beda. Nah, untuk sekarang ini seleksinya ada beberapa tahap sih. Dan untuk melihat informasinya di mana, ada di website namanya ybmbri.org, atau di Instagram juga ada YBM BRI. Di situ ada informasi-informasi terkait beasiswa ataupun terkait program-program yang diadakan oleh YBM. Dan untuk 2020 sendiri, untuk tahapannya itu cukup panjang, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Jadi ada namanya, dari YBM itu menggulirkan 2 program, namanya Smart Scholarship dan Break Scholarship. Nah, di mana ketika kita ingin menerima Break Scholarship itu harus lolos dulu beasiswa Smart Scholarship ini. Jadi Break Scholarship itu kayak beasiswa tahap kedua. Jadi yang bisa mengikuti Break Scholarship adalah yang lolos dari Smart Scholarship ini. Jadi pertama kita dijaring dulu untuk bisa lolos di Smart Scholarship. Itu kuotanya cukup banyak, hampir ratusan kalau tidak salah. Itu sudah kemarin sudah diluncurkan dan sudah banyak pendaftar, dan sudah diumumkan juga siapa-siapa penerimanya, seperti itu. Kemudian selanjutnya mungkin entah tahun depan, mungkin entah di akhir tahun, mungkin akan ada pembukaan lagi terkait Break Scholarship lanjutan dari Smart Scholarship. Tapi untuk waktunya kapan ini belum pasti, tapi untuk lebih detailnya nanti bisa dicek aja di websitenya, seperti itu. Oke, jadi memang akan ada mungkin variasi di variasi setiap tahunnya. Tapi yang jelas itu akan diumumkan di websitenya. Di websitenya. Oke. Nah, terkait dengan tulisan tadi Mas Budi kan menyampaikan sudah berada di tahap akhir, sudah melaksanakan penelitian untuk tugas akhir dan sudah ujian komprehensif. Nah, boleh tahu nggak sih Mas judul skripsinya apa, Mas? Jadi judul skripsinya cukup panjang, judulnya Efektivitas Anti Diabetes Ekstrak Etanol Daun Jeruju dan Taurin terhadap Hematopoiesis dan Respon Histopatologis Ginjal Mencit yang diinduksi aloksan. Itu judul formalnya seperti itu. Itu sih intinya. Kita meneliti tanaman atau tumbuhan dan senyawa taurin yang berpotensi untuk mengobati orang-orang diabetes. Nah, tapi kan kita awalnya untuk percobaan kita lakukan terhadap hewan seperti mencit, seperti itu. Itu sih untuk penelitiannya ke arah sana, ke arah biologi kesehatan. Jadi memang kebermanfaatannya ke arah sana, tapi memang perlu tahapan dan sekarang baru diuji cobakan ke hewan. Iya, benar sekali. Oke, terima kasih Mas Budi sudah bercerita di Rumah Biologi Indonesia. Sukses terus untuk karirnya, sukses terus untuk rencana-rencana kebaikan.
jangan berhenti untuk menyebarkan inspirasi dan kebaikan kepada kita. Terima kasih Mas Budi. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.